Inna ad-dina 'indallahi. Ulama tabi'in menyatakan la yanalil ilm mustahin wala mustakbir. Ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah memperoleh ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang pertama, orang yang malu-malu mau belajar. Ya, aduh, aku ini masih nakal kali, malu-malu. Kalau udah nggak nakal, nggak perlu belajar lagi, ya kan? Karena kita masih banyak kekurangan lah, kita belajar. Kalau udah sempurna, bukan belajar, ngajar namanya, kan begitu. Makanya kata Imam Mujahid, golongan yang pertama, jenis manusia yang pertama yang nggak akan pernah mendapatkan ilmu, malu-malu mau belajar. Mau belajar Al-Quran, aduh ketahuan, ya, sama calon mertua belum bisa baca Al-Quran, nanti bisa-bisa nggak diterima nih. Sedangkan akad nikah 1-2 bulan lagi, akhirnya nggak belajar. Ya. Udah nikah, lebih malu lagi. Kalau ketahuan sama istri nggak pandai baca Al-Quran. Ya. Kalau udah punya anak, lebih malu lagi. Diketahui oleh anak nggak bisa baca Al-Quran. Sampai mati dia nggak bisa baca Al-Quran. Kan ngeri. Ya kan? Yang kedua kata Imam Mujahid, mustakbir, sombong. Ya, seperti Qarun. Karena dia merasa dirinya dari kalangan yang high class. Orang yang paling kaya nggak mau belajar sama Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mayoritas orang yang berada di majelisnya Nabi Musa adalah orang-orang miskin, orang-orang kere. Alah, ini fakultas rendahan, yang hadirnya rata-rata dari fakultas rendah. Sedangkan saya di fakultas yang eksekutif, ya, di kampus tersebut. Kurang cocok lah. Nantilah kalau ada kajian di fakultas kita yang high class ini, baru kita hadiri. Ada nggak penyakit seperti ini di tengah kampus? Hah? Ada, ya kan? Ya, yang eksekutif mainnya sama eksekutif, yang ekonomi belajar sama ekonomi. Maksudnya ekonomi, kelas ekonomi, bukan fakultas ekonomi. Ya, jadi udah kayak pesawat, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi. Ya. Ini tidak baik. Karena Allah menyatakan inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Coba lihat majelisnya Nabi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada budak sahaya, ya kan? Ada Arab, ada non-Arab. Abu Bakar tokoh sebelum Islam dan setelah masuk Islam. Kemudian beliau juga orang yang kaya, orang yang paling banyak infaknya. Apakah beliau risih menghadiri majelisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala di situ ada Bilal bin Abi Rabah, seorang budak sahaya yang beliau sendiri yang memerdekakannya. Hitam pekat dari Ethiopia, rambutnya keriting. Miokeun daya bahasa Aceh 3 bakung. Oke, ini kan hitam, maksudnya bukan Bilal, ya. Orang yang mungkin seperti itu dalam bahasa kita ya disebutkan si gambakung. Apa bahasa Indonesia si gambakung? Hah? Orang ya maksudnya uang nggak punya, fisik jelek, apa namanya? Istilah antum anak-anak kampus. Hah? Apa istilahnya? Orang udah jelek tampang ya, kiri lagi. Bukan dari keluarga yang kaya. Apa istilahnya? Bahasa anak kampus yang orang yang seperti ini. Hah? Nggak ada istilahnya? Hah? Nggak ada istilahnya? Apa? Hah? Apa? Kenapa? Hah? Hah? Kok malu-malu? Apa? Jodes? Jodes, jomblo ngedes? Enggak lah. Ya, al-muhim lah. Tapi Abu Bakar nggak risih. Pada di sana banyak budak sahaya yang pernah beliau merdekakan. Mereka orang-orang miskin, bahkan sebagian mereka non-Arab. Jelas ya?